Laki-laki tua itu berdiri gemetar di pojok toilet gedung mewah, memegangi amplop coklat berisi cek 45 miliar rupiah yang ia siapkan sebagai hadiah pernikahan putrinya. Namun, belum sempat ia melangkah ke pelaminan, menantu kayanya justru meludah ke tanah dan mengusirnya seperti pengemis. "Keluar, bau badanmu merusak estetika pesta kami," teriak sang menantu. Di atas takhta pengantin, putri kandungnya hanya diam membisu, pura-pura tak mengenali ayahnya sendiri demi menjaga gengsi di depan rekan sosialitanya. Mereka tidak sadar bahwa hari itu sang ayah tidak hanya membawa uang, tapi juga membawa kunci kehancuran bagi istana kepalsuan yang mereka banggakan. Selamat datang di Suara Kehidupan. Tulis kolom komentar dari mana Anda menyimak cerita ini. Salam kenal dan jangan lupa subscribe. Dunia ini hanyalah panggung sandiwara yang melelahkan, di mana setiap orang memakai topeng untuk menutupi wajah aslinya. Sementara aku memilih untuk tetap menjadi diriku sendiri, seorang lelaki tua yang hanya ingin pulang ke pelukan ketulusan. Aku duduk di tepi ranjang yang seolah semakin luas sejak Kirana, belahan jiwaku, pergi mendahului menuju keabadian 3 tahun yang lalu. Kamar ini kini hanya berisi gema langkah kakiku sendiri dan aroma kayu tua yang mengingatkanku pada sisa-sisa waktu yang kian menipis. Tanganku yang mulai gemetar menyentuh selembar batik lawas yang terbentang di atas spray. Batik bermotif parang ini bukan sekadar kain. Ini adalah saksi bisu di mana Kirana pernah menyandarkan kepalanya saat kami masih merintis usaha percetakan kecil di pinggiran kota. Warna coklatnya mulai pudar, seperti ingatanku tentang tawa Alia saat ia masih kecil, saat ia masih menganggap punggungku adalah tempat teraman di dunia. Namun kini, warna itu terasa begitu kontras dengan kemegahan istana yang kubangun dengan keringat dan doa. Aku menatap pantulan diriku di cermin lemari jati. Di sana berdiri seorang lelaki bernama Baskoro, yang dunia kenal sebagai sosok dengan tangan dingin di balik deretan bisnis properti dan investasi yang menggurita. Namun hari ini, aku sengaja menanggalkan setelan jas seharga puluhan juta rupiah. Aku memilih untuk menyamar dalam kesederhanaan yang barangkali dianggap hina oleh dunia luar. Aku ingin melihat, ketika harta tak lagi menyilaukan mata, apakah masih ada cinta yang tersisa di mata putri tunggalku? Alia, putriku tercinta, sebentar lagi akan melangkah ke pelaminan. Seharusnya aku adalah orang paling bahagia. Namun, hatiku justru terasa hampa. Seperti sebuah kursi kosong di tengah keramaian. Kesuksesan yang kuberikan padanya rupanya telah menjadi tirai tebal yang memisahkan kami. Ia telah tumbuh menjadi wanita sosialita yang memuja kemilau berlian, hingga ia lupa pada butiran debu di batik ayahnya. Setiap kali ia menelpon, yang kini semakin jarang, suaranya selalu terdengar terburu-buru, seolah-olah berbicara denganku adalah sebuah kewajiban yang menyesakkan dada. "Ayah, nanti datang pakai mobil yang bagus ya. Jangan pakai batik yang itu lagi, memalukan di depan kolega Reno," bisiknya di telepon tempo hari. Kalimat itu sembilu bagi hatiku. Dia tidak tahu bahwa di balik batik yang ia sebut memalukan ini, tersimpan kekuatan yang mampu meruntuhkan sekaligus membangun dunianya kembali. Aku sengaja membiarkan mereka percaya bahwa aku hanyalah orang tua yang sudah kehilangan taringnya, yang hanya memiliki masa lalu yang lusuh. Aku menarik nafas panjang, menghirup udara dingin yang menyelinap dari celah jendela. Di meja kecil, sebuah amplop coklat tebal tergeletak tenang. Di dalamnya tersimpan selembar cek senilai 45 miliar rupiah, hadiah terakhirku untuknya. Uang itu adalah simbol seluruh kasih sayangku. Namun aku juga tahu, uang itu bisa menjadi racun yang mematikan jika jatuh di tangan hati yang sombong. Aku hanya ingin tahu, apakah ia akan menyambut tanganku yang kasar ini dengan kehangatan, atau justru menepisnya, karena takut noda batikku mengotori gaun putihnya. Langkahku terasa berat saat menuruni tangga rumah yang sunyi ini. Di luar sana, sebuah mobil tua telah menungguku untuk mengantar ke gedung resepsi yang megah itu. Aku berangkat bukan sebagai seorang jutawan,
melainkan sebagai seorang ayah yang membawa segudang rindu dan sebuah ujian besar yang tak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Apakah kado terakhir ini akan menjadi berkat atau justru menjadi awal dari sebuah badai yang akan menghancurkan segalanya? Aku pun belum tahu pasti. Namun yang kuyakini hanyalah satu. Kebenaran seringkali harus menempuh jalan yang terjal dan menyakitkan sebelum ia bisa bersinar terang. Mobil tua yang kupacu perlahan membelah kemacetan kota. Suara mesinnya yang batuk-batuk seolah menjadi nyanyian bagi keraguanku. Di sepanjang jalan, aku melihat papan reklame besar yang menampilkan wajah-wajah cantik dan tampan dalam balutan kemewahan. Dan aku tersadar betapa duniamu sekarang, Alia, sudah begitu jauh dari dunia masa kecilmu yang penuh dengan kesederhanaan. Aku teringat 10 tahun yang lalu, saat kita masih duduk di teras rumah kontrakan yang bocor jika hujan turun. Kala itu, kau memeluk lenganku dan berbisik, "Ayah, kalau Alia sukses nanti, Alia mau beli rumah yang atapnya nggak bocor, supaya ayah bisa tidur nyenyak." Kata-katamu adalah api yang membakar semangatku untuk bekerja hingga larut malam, hingga percetakan kecil itu berubah menjadi raksasa yang disegani. Namun, ketika doa itu terkabul dan istana itu berdiri kokoh, mengapa justru jiwamu yang seolah bocor dan kehilangan arah? Pikiranku melayang pada pertemuan kita sebulan yang lalu di sebuah kafe bergaya Paris yang kau pilih. Kau datang dengan kacamata hitam besar dan tas bermerek yang harganya mungkin setara dengan biaya hidup sebuah panti asuhan selama 1 tahun. Kau bahkan tidak mencium tanganku saat kita bertemu. Kau hanya melambaikan tangan sekilas, seolah aku adalah rekan bisnis yang kebetulan lewat. Di sana, di bawah lampu kristal yang gemerlap, aku merasa seperti orang asing di depan darah dagingku sendiri. "Ayah, Reno itu dari keluarga terpandang. Teman-temannya semua pengusaha kelas atas," katamu, sambil sibuk dengan ponselmu, tanpa sedikit pun menatap mataku yang merindukan binar matamu yang dulu. Jadi tolong, di hari pernikahan nanti, jangan banyak bicara soal masa lalu kita yang susah. Alia sudah membangun citra yang baru. Alia tidak ingin mereka tahu kalau ayah mereka hanya seorang tukang cetak. Kalimat itu menghunjam jantungku lebih dalam dari duri manapun. Aku hanya bisa mengangguk pelan, menyembunyikan luka yang menganga di balik senyum getir. Kau tidak tahu, Nak, bahwa tukang cetak yang kau rendahkan ini adalah orang yang membayar seluruh biaya kuliahmu di luar negeri tanpa pernah meminta 1 sen pun kembali. Kau tidak tahu bahwa setiap butir berlian yang melingkar di lehermu adalah hasil dari punggung ayahmu yang seringkali terasa remuk karena beban tanggung jawab. Kini aku sudah sampai di depan gerbang gedung hotel tempat resepsimu digelar. Lampu-lampu sorot menerangi langit malam, menciptakan fatamorgana kemegahan yang menyilaukan mata. Penjaga keamanan di depan menatap mobil tuaku dengan dahi berkerut. Seolah-olah kendaraan ini adalah noda di atas hamparan karbet merah mereka. Aku menarik napas panjang, meraba amplop coklat di saku batiku. Di dalamnya, cek 45 miliar itu masih tersimpan rapi, menanti saat yang tepat untuk diserahkan, sebagai simbol cinta sekaligus ujian terakhir. Aku turun dari mobil, merapikan kerah batik parangku yang mulai kusam. Orang-orang berpakaian jas mewah dan gaun sutra melintas di sekitarku, melemparkan pandangan meremehkan, seolah aku adalah debu yang terbawa angin masuk ke ruang suci mereka. Hatiku perih, bukan karena hinaan mereka, tapi karena aku tahu di dalam sana, putriku sendiri mungkin akan memberikan pandangan yang lebih tajam dari mereka semua. Aku melangkah masuk, melewati pintu kaca besar yang memisahkan antara masa lalu yang jujur dan masa kini yang penuh kepalsuan. Langkahku terhenti di ambang ruang utama yang dipenuhi wangi bunga lili. Namun mengapa udara di sini terasa begitu menyesakkan? Seolah-olah setiap sudut ruangan ini sedang berbisik untuk mengusirku pergi. Aku berdiri mematung di antara pilar-pilar tinggi yang dilapisi emas, menatap kerumunan orang yang hilir mudik dengan tawa yang terdengar sangat dibuat-buat. Di ujung ruangan, di atas pelaminan yang megah bak takhta kerajaan, aku melihat Alia. Ia tampak begitu cantik,
namun kecantikannya terasa dingin, seperti patung pualam yang tak memiliki ruh. Ingatanku terseret kembali pada kejadian 2 minggu sebelum hari ini, saat aku mencoba mengunjungi rumah barunya yang megah untuk mengantarkan rantang berisi masakan kesukaannya, sayur lodeh buatan sendiri yang dulu selalu ia lahap dengan lahap. Aku berdiri di depan pagar besi hitam yang menjulang tinggi, menekan bel berkali-kali di bawah terik matahari yang menyengat. Namun, yang keluar bukanlah putriku, melainkan Reno, suaminya, pria yang selalu memandangku seolah-olah aku adalah serangga yang mengganggu kebersihan terasnya. "Pak Baskoro, sedang apa di sini dengan barang-barang kumuh seperti ini?" Tanyanya tanpa membukakan pagar. Ia menatap rantang tuaku dengan raut jijik yang tak ditutup-tutupi. "Alia sedang istirahat. Dia tidak butuh makanan kampung seperti ini. Tolong, jangan sering-sering datang tanpa janji." Kami punya reputasi yang harus dijaga di lingkungan ini. Reno tidak pernah tahu bahwa tanah tempat rumah itu berdiri adalah tanah yang kubeli atas nama Alia sebagai hadiah kelulusannya. Ia tidak tahu bahwa setiap bata yang menyusun dinding itu dibayar dengan keringat yang menetes dari dahi orang tua yang kini ia biarkan kepanasan di luar pagar. Hari itu, aku pulang dengan hati yang remuk, memakan sayur lodeh itu sendirian di meja makan rumahku yang sunyi, sambil ditemani tetesan air mata yang jatuh ke dalam kuah santannya. Kini, di gedung mewah ini, aku merasakan penolakan yang sama, namun kali ini ribuan kali lebih menyakitkan karena ia terjadi di hadapan dunia. Aku mencoba mendekat ke arah area keluarga inti, tempat di mana seharusnya aku duduk dan memberikan restu sebagai orang tua tunggal yang tersisa. Namun, seorang petugas keamanan berseragam rapi tiba-tiba menghalangi jalanku dengan tangan yang kokoh. "Maaf Pak, area ini khusus untuk tamu undangan penting dan keluarga besar mempelai pria. Tamu umum silahkan di sisi sebelah sana," ucapnya sambil menunjuk ke arah meja-meja di pojok ruangan, sangat dekat dengan pintu masuk toilet, jauh dari keramaian pesta. Aku ingin berteriak bahwa aku adalah ayahnya. Aku ingin menunjukkan kartu identitasku dan membungkam kesombongan mereka. Namun, aku teringat pada janjiku kepada mendiang Kirana untuk selalu menjadi air yang tenang. Aku hanya mengangguk pelan, berjalan menuju meja pojok yang ditunjuk. Dari kejauhan, aku melihat Alia melirik ke arahku. Matanya membulat sesaat, ada guratan ketakutan di wajahnya. Bukan takut karena mencemaskan keselamatanku, melainkan takut jika teman-temannya melihat bahwa ayahnya hanyalah lelaki tua berbatik lusuh yang duduk di dekat toilet. Aku duduk sendirian di meja itu. Tidak ada yang mengajakku bicara. Pelayan yang lewat bahkan enggan menanyakan apakah aku ingin minum. Aku meraba amplop coklat di sakuku, merasakan tekstur kertas cek senilai 45 miliar rupiah itu. Uang itu terasa begitu berat sekarang, bukan karena nilainya, melainkan karena ia menjadi saksi betapa mahalnya harga sebuah pengakuan dari anak sendiri. Aku menutup mata sejenak, membayangkan wajah Kirana. "Sabar, Mas Baskoro. Biarkan takdir yang bekerja." Seolah suaranya berbisik di telingaku. Aku pun terdiam dalam sunyi di tengah kebisingan, menunggu saat di mana pesta ini akan mencapai puncaknya, tanpa menyadari bahwa sebuah undangan yang kubuang sebelumnya di tempat sampah adalah kunci dari rahasia yang lebih menyakitkan. Ingatanku terbang kembali ke 3 hari yang lalu, saat aku secara tidak sengaja mengunjungi kantor Reno untuk memberikan kejutan kecil berupa bekal kopi kegemaran suamiku mendiang Kirana. Tradisi keluarga yang ingin tetap kupertahankan. Di sana, di sudut ruang tunggu yang dingin, aku melihat sebuah keranjang sampah besar berisi tumpukan kertas berwarna emas yang sangat kukenal. Itu adalah undangan pernikahan putriku sendiri. Penasaran yang menyakitkan membuat jemariku yang kasar mengais salah satu kertas itu. Saat kubuka, dadaku serasa dihantam palu godam yang tak terlihat. Di kolom nama orang tua mempelai wanita, tidak ada nama Baskoro. Yang tertulis di sana adalah sebuah nama asing. Seorang pria dengan gelar bangsawan palsu yang sengaja mereka sewa untuk menutupi asal-usulku. Aku hanya dianggap sebagai tamu kehormatan dari desa. Sebuah label yang mereka ciptakan agar aku tidak perlu berdiri di samping mereka di atas panggung itu. Rasa sesak itu kini kembali hadir saat aku duduk di kursi pojok dekat toilet ini.
Aku menatap panggung mewah itu dengan mata yang kian buram oleh kabut bening. Di sana, Alia tampak begitu ceria menyalami para pejabat dan pengusaha kelas atas. Ia tertawa lepas, seolah-olah ia tidak pernah memiliki ayah yang tangannya sering melepuh karena cairan kimia percetakan demi membelikannya buku-buku sekolah. Ia seolah lupa bahwa setiap tawa yang ia pamerkan hari ini adalah hasil dari air mata dan doa-doa sujud malamku yang tak pernah ia ketahui. Aku meraba amplop di saku batikku. Cek 45 miliar rupiah itu seolah mulai berdenyut, seirama dengan detak jantungku yang kian berat. Aku datang ke sini bukan untuk menghancurkan kebahagiaannya, melainkan untuk memberikan seluruh dunia kepadanya, jika ia mau sedikit saja merendahkan hatinya. Namun yang kulihat hari ini justru sebuah benteng kesombongan yang dibangun dengan batu bata kebohongan. Alia telah mengubur ayahnya hidup-hidup dalam narasi kesuksesan yang ia ciptakan sendiri. Lihat kakek tua itu, bisik seorang tamu yang duduk di meja sebelahku, tanpa menyadari kehadiranku. Kenapa dia diperbolehkan masuk? Batiknya sudah kusam begitu, merusak pemandangan pesta mewah ini. Temannya menyahut dengan tawa kecil yang meremehkan. Mungkin dia kerabat jauh dari desa yang memaksakan diri datang. Kasihan mempelai wanitanya, pasti malu sekali punya kenalan seperti itu. Kata-kata itu tidak lagi menyakitiku secara pribadi, tapi membuatku menangis dalam hati untuk putriku. Alia, betapa malangnya engkau karena harus hidup dalam ketakutan akan penilaian manusia. Engkau telah memenangkan dunia, namun engkau telah kehilangan satu hal yang paling murni, kejujuran sebuah cinta. Aku tetap diam, meminum air putih yang kusambil sendiri dari meja prasmanan yang sudah mulai berantakan. Aku menunggu momen tamu kehormatan itu dipanggil, momen di mana aku akan naik ke sana untuk menyerahkan amplop ini. Aku tahu, setelah momen itu, segalanya tidak akan pernah sama lagi. Aku bukan lagi ayah yang akan diam-diam membayar utang perusahaan Reno yang mulai menumpuk. Aku bukan lagi ayah yang akan selalu menyediakan pundak saat dunia memunggunginya. Hari ini, aku akan menjadi cermin yang akan memantulkan wajah aslinya kepada semua orang yang ia agung-agungkan. Saat musik akustik mulai melambat dan pembawa acara naik ke atas panggung untuk memanggil namaku, aku berdiri dengan lutut yang gemetar, namun dengan tatapan yang setajam elang, siap melangkah ke arah badai yang kusulut sendiri. Tidak ada sambutan pelukan. Tidak ada tangan yang terulur untuk mencium punggung tanganku, sebagaimana mestinya seorang anak kepada ayahnya. Alia hanya berdiri mematung, menatapku dengan tatapan yang penuh dengan rasa malu dan kemarahan yang tertahan. Aku bisa melihat air mata yang menggenang di sudut matanya. Namun, itu bukanlah air mata rindu, melainkan air mata kehinaan, karena ayahnya berani menampakkan diri di depan teman-teman sosialitanya. Ayah, kenapa ayah nekat datang dengan pakaian seperti ini? Bisik Alia sangat pelan, namun suaranya terdengar seperti guntur di telingaku. Alia sudah bilang, jangan bikin malu. Kenapa ayah tidak bisa mengerti posisi Alia sekali saja? Aku hanya tersenyum getir, menatap putriku yang kini terasa lebih asing dari orang asing manapun di gedung ini. Aku meraba saku batikku, mengeluarkan amplop coklat yang berisi cek 45 miliar rupiah itu. Ayah hanya ingin memberikan hadiah pernikahan Muna. Hadiah yang ayah siapkan dengan seluruh sisa hidup ayah. Ucapku dengan suara yang bergetar karena emosi yang membuncah. Aku ingin ia tahu bahwa di balik penampilan lusuh ini, ada cinta yang nilainya tak akan pernah bisa dibeli dengan seluruh emas di ruangan ini. Namun, sebelum jemariku sempat menyerahkan amplop itu, Reno melangkah maju dan menghalangi jalanku. "Cukup, Pak Tua, kami tidak butuh sampah dari kampung," ucapnya dengan nada dingin yang sangat merendahkan. "Hadiah Anda hanya akan mengotori pesta ini. Silahkan keluar sekarang sebelum saya memanggil petugas keamanan untuk menyeret Anda secara tidak hormat." Gema suara Reno membuat beberapa tamu di barisan depan menoleh dan mulai berbisik-bisik.
Alia tidak membantah. Ia justru memalingkan wajahnya ke arah lain, seolah-olah ia setuju dengan setiap kata penghinaan yang keluar dari mulut suaminya. Di saat itulah aku menyadari bahwa istana yang kubangun untuknya telah benar-benar menjadi penjara bagi hatinya yang dulu tulus. Kesabaran yang kupupuk selama bertahun-tahun seolah mencapai batasnya hari ini. Aku menarik napas dalam-dalam, menatap selembar cek yang masih berada dalam genggamanku. Aku menatap mata Alia untuk terakhir kalinya, mencari sisa-sisa jiwa putri kecilku yang dulu selalu berlari memelukku saat aku pulang kerja. Namun yang kutemukan hanyalah kekosongan yang dingin. Dengan gerakan yang perlahan namun pasti, aku mengeluarkan cek itu dari amplopnya, membiarkan angka-angka di sana terlihat sekilas oleh mata-mata yang tajam di sekitarku, sebelum aku melakukan sesuatu yang akan mengubah alur hidup kami selamanya. Tanganku bergerak merobek kertas berharga itu menjadi dua, menciptakan suara robekan yang terdengar begitu nyaring di tengah keheningan yang mendadak mencekam. Seolah aku sedang merobek seluruh harapan yang tersisa di antara kita. Suara kertas yang terbelah itu seakan menjadi penanda berakhirnya sebuah pengabdian panjang dari seorang ayah yang tak lagi dianggap. Aku merobeknya lagi, lalu lagi, hingga cek senilai 45 miliar rupiah itu menjadi serpihan kecil yang tak lagi bermakna. Aku membiarkan serpihan putih itu jatuh perlahan ke atas gaun pernikahan sutra Alia yang mahal, seolah-olah itu adalah salju dingin yang membekukan suasana. Ratusan mata menatapku dengan napas tertahan. Beberapa tamu di barisan depan yang sempat melihat nominal angka di balik kertas itu seketika ternganga. Mulut mereka terkunci dalam keterkejutan yang luar biasa. Alia menunduk, menatap serpihan kertas di kakinya dengan dahi berkerut, belum menyadari sepenuhnya apa yang baru saja aku hancurkan. Sementara Reno, dengan kesombongan yang masih menyala di matanya, justru tertawa meremehkan, tanpa tahu bahwa ia baru saja membuang kunci penyelamat bagi bisnisnya yang sedang di ujung tanduk. Drama apa lagi ini Pak Tua? Merobek kertas tak berguna di depan tamu-tamu terhormat kami. Reno mencibir sambil mengibaskan tangan, seolah-olah ia sedang mengusir debu yang mengganggu. Anda pikir dengan berakting seperti ini, kami akan ibah? Silahkan pergi. Kehadiran Anda di sini hanya merusak estetika pesta emas ini. Aku menatap Reno dengan tenang, tanpa ada sedikit pun kemarahan yang meluap. Kemarahanku sudah lama padam, digantikan oleh rasa hampa yang begitu dalam. Aku beralih menatap Alia, yang kini mulai mendongak. Di matanya, aku melihat kilatan benci. Sebuah pandangan yang seharusnya tidak pernah ada untuk seorang ayah yang telah memberikan seluruh dunianya. Ayah, puas? Bisik Alia, dengan suara yang bergetar hebat karena menahan tangis kehinaan. Ayah benar-benar tega menghancurkan hari bahagia Alia. Sekarang semua orang akan membicarakan kakek tua gila yang mengacau di pelaminan saya. Keluar ayah, pergi dan jangan pernah tunjukkan wajah ayah lagi di depan kehidupan kami. Kalimat, jangan pernah tunjukkan wajah ayah lagi, itu seperti lonceng kematian bagi segala rasa sabarku. Aku mengangguk pelan, merapikan batik parangku yang kini terasa semakin berat. Baik nak, jika itu yang kamu inginkan, ayah akan pergi. Ayah hanya ingin kamu tahu bahwa batik ini tidak pernah memalukan. Yang memalukan adalah hati yang lupa pada akarnya setelah mencicipi manisnya dahan. Ucapku dengan nada suara yang rendah, namun penuh dengan getaran emosi yang mampu menyentuh relung hati siapapun yang mendengarnya. Aku berbalik, melangkah turun dari pelaminan tanpa menunggu jawaban mereka. Setiap langkah yang kuambil menjauhi panggung itu, terasa seperti aku sedang berjalan menjauhi sebuah masa lalu yang kucintai, namun tak lagi mencintaiku. Aku berjalan melewati kerumunan tamu yang kini menyingkir, memberiku jalan seolah aku membawa wabah yang menakutkan. Tidak ada yang berani bersuara. Ruangan itu mendadak menjadi sangat sunyi. Hanya suara langkah kakiku yang menggema di atas lantai marmer yang dingin. Setibanya aku di pintu besar keluar, aku berhenti sejenak. Aku tidak menoleh ke belakang. Namun aku tahu bahwa di dalam sana, Alia sedang berusaha tersenyum kembali untuk melanjutkan sandiwara kebahagiaannya. Aku menarik nafas panjang, menatap langit malam yang kelam tanpa bintang. Di saku celanaku, aku menggenggam ponsel tua yang berisi satu nomor. Pak Subandi, pengacara pribadiku. Saat aku melangkah masuk ke dalam mobil tuaku yang terparkir sunyi,
Aku menekan tombol panggil dengan tangan yang kini tak lagi gemetar, siap untuk memulai perang diam yang akan meruntuhkan seluruh istana kepalsuan yang mereka banggakan. Panggilan itu terjawab pada nada ketiga. Suara Pak Subandi yang tenang dan berwibawa menyapa di ujung telepon. "Pak Baskoro, saya sudah menunggu kabar dari Anda. Bagaimana hasilnya?" Tanya pria yang telah mengabdi sebagai pengacara pribadiku selama puluhan tahun itu. Aku memejamkan mata, membiarkan keheningan malam menyelimuti kabin mobil yang terasa menyesakkan. Segalanya sudah selesai, Subandi. Pintu itu benar-benar telah tertutup. Laksanakan rencana kedua. Cabut semua hak guna pakai aset, bekukan aliran dana bantuan untuk perusahaan Reno, dan kirimkan surat pengosongan rumah dalam waktu 24 jam. Ucapku dengan suara datar. Namun di dalamnya tersimpan reruntuhan hati yang tak kasat mata. Ada jeda panjang di seberang sana. Seolah Subandi ikut merasakan beratnya keputusan yang baru saja kuambil. "Baik, Pak. Besok pagi, semua dokumen akan sampai di meja mereka. Anda sudah cukup bersabar, Pak Baskoro." "Terlalu sabar," jawabnya menutup percakapan. Aku meletakkan ponsel itu di dashboard, menatap kemegahan hotel dari balik kaca spion. Lampu-lampu kristal itu masih bersinar terang, menyembunyikan kebenaran bahwa fondasi kehidupan yang Alia agung-agungkan sebenarnya hanyalah selembar kertas tipis yang baru saja kurubuhkan. Esok paginya, dunia Alia tidak lagi sama. Aku membayangkan ia terbangun di kamar mewahnya, masih dalam sisa-sisa euforia pernikahan, sebelum ketukan pintu yang dingin dari kurir hukum Pak Subandi menghancurkan segalanya. Aku sengaja menyisipkan sebuah surat pribadi di dalam map legal itu. Bukan surat penuh amarah, melainkan selembar kertas yang sudah menguning. Surat yang ditulis mendiang Kirana sesaat sebelum ia mengembuskan nafas terakhirnya. Di dalam surat itu, Kirana menulis, "Mas Baskoro, jika suatu saat Alia kehilangan arah karena kemilau dunia, jangan ragu untuk menariknya kembali ke tanah. Biarkan ia merasakan dinginnya lantai, agar ia tahu bahwa langit tak selalu menjanjikan pelukan. Ajarkan dia bahwa harta kita adalah titipan, tapi kasih sayang orang tua adalah satu-satunya warisan yang tak akan pernah bangkrut." Surat itu adalah amanah yang selama ini kupendam, karena ketidaktegaanku melihat putri tunggalku cinta kesulitan. Namun membiarkannya terus durhaka adalah bentuk pengkhianatan terbesar bagi amanah ibunya. Aku duduk di teras rumahku yang sunyi, menyesap teh pahit, sambil menatap taman bunga yang mulai layu, karena tak ada lagi tangan lembut Kirana yang merawatnya. Ponselku mulai bergetar hebat. Nama Alia muncul berkali-kali di layar, namun aku tidak mengangkatnya. Ia pasti sedang panik mendapati bahwa rumah mewah di kawasan elit itu ternyata bukan miliknya, melainkan aset perusahaan yang kupinjamkan. Ia pasti sedang histeris mengetahui bahwa mobil sport pemberian suaminya dibeli dari pinjaman modal yang bunganya kini akan kutagih tanpa ampun. Inilah saatnya mereka belajar bahwa di atas langit masih ada langit. Dan di bawah kemewahan yang mereka pamerkan, ada punggung seorang ayah yang mereka injak-injak demi mencapai puncak. Aku tidak ingin menghancurkan mereka selamanya. Aku hanya ingin menghancurkan kesombongan mereka. Aku ingin Alia pulang bukan karena butuh uangku, tapi karena butuh pelukanku sebagai seorang ayah. Namun, saat gema suara bel rumahku berbunyi dengan kasar dan teriakan penuh amarah dari Reno terdengar dari balik pagar, aku tahu bahwa badai ini baru saja dimulai. Dan aku tidak akan membiarkan mereka masuk sebelum mereka menanggalkan segala keangkuhannya di jalanan. Aku tetap duduk tenang di kursi kayu jati tua ini, membiarkan suara teriakan itu menjadi musik latar bagi renunganku. Pagar besi yang tinggi dan kokoh itu menjadi saksi betapa tipisnya batas antara rasa hormat dan kepantasan. Di balik sana, Reno terus menggedor-gedor. Suaranya parau menuntut penjelasan atas surat pengosongan rumah yang baru saja ia terima. "Waskoro, keluar kamu! Apa maksud semua ini? Kamu tidak bisa mengusir kami dari rumah kami sendiri!" teriak Reno. Suaranya membelah kesunyian lingkungan perumahan yang biasanya tenang. Aku hanya bisa tersenyum getir dalam hati. "Rumah kami sendiri," katanya.
Pria itu begitu buta oleh egonya hingga ia lupa memeriksa siapa yang sebenarnya menandatangani akta tanah di bawah kaki yang ia pijak. Tak lama kemudian, ku dengar isak tangis yang sangat kukenal. Itu suara Alia. Ia tidak berteriak seperti suaminya, namun tangisannya terdengar begitu pilu, seolah-olah seluruh dunianya baru saja runtuh berkeping-keping. "Ayah, buka pintunya ya. Tolong jangan lakukan ini pada Alia. Malu ya, tetangga melihat," rintihnya di balik jeruji pagar. Malu, lagi-lagi kata itu yang keluar. Ia tidak menangis karena merasa berdosa telah menghinaku. Ia menangis karena merasa malu pada pandangan orang lain. Aku berdiri perlahan, melangkah menuju jendela yang tertutup tirai tipis. Dari sana, aku bisa melihat mereka melalui celah kecil. Alia tampak berantakan. Gaun mahalnya terlihat kusut dan riasan wajahnya luntur oleh air mata. Mereka tampak seperti anak-anak kecil yang kehilangan mainan mawahnya. Di halaman rumah mewah mereka di seberang sana, kulihat petugas dari kantor Pak Subandi mulai memasang garis kuning dan menurunkan beberapa koper ke teras. Istana yang selama ini Alia banggakan sebagai simbol keberhasilannya, kini perlahan kembali menjadi sekadar bangunan mati yang kaku. Pikiranku kembali pada masa ketika Alia masih remaja. Setiap kali ia gagal dalam ujian atau sedih karena ditinggal teman, aku selalu membukakan pintu rumah ini selebar-lebarnya, memeluknya, dan mengatakan bahwa segalanya akan baik-baik saja selama ia punya tempat untuk pulang. Namun hari ini, aku harus menjadi tembok yang dingin. Aku harus membiarkannya merasakan bagaimana rasanya tidak memiliki tempat berteduh, agar ia mengerti bahwa rumah sejati bukanlah tentang pilar-pilar marmer, melainkan tentang hati yang tahu cara menghargai. Aku menarik napas panjang dan mengambil ponselku. "Pak Subandi, lanjutkan proses pengalihan fungsi. Rumah itu mulai besok akan saya jadikan kantor operasional yayasan. Pastikan tidak ada satupun barang mewah yang saya beli tetap tinggal di sana. Biarkan mereka pergi hanya dengan apa yang benar-benar milik mereka. Perintahku dengan nada bicara yang tidak menyisakan ruang untuk tawar-menawar." Suara gedoran di pagar mulai melemah, digantikan oleh suara mobil yang menderu pergi dengan terburu-buru. Mereka mungkin sadar bahwa amarah tidak akan meluluhkan pintu yang kukunci dengan rasa kecewa. Aku kembali duduk, menatap kursi kosong milik Kirana di hadapanku. Air mata yang sedari tadi kutahan akhirnya jatuh juga, membasahi kain batik parang yang masih melekat di tubuhku. Ini adalah kemenangan yang paling menyakitkan yang pernah kuraih. Aku telah merubuhkan istana mereka menjadi debu. Namun jauh di dalam lubuk hatiku, aku mulai bertanya-tanya. Apakah di balik puing-puing kesombongan itu, masih ada harapan untuk menemukan kembali jiwa putriku yang telah hilang? Aku melangkah gontai menuju kamar utama, tempat di mana waktu seolah berhenti berputar sejak kepergian Kirana. Di atas meja riasnya yang masih rapi, tersimpan sebuah kotak kayu kecil berukir bunga melati. Jemariku yang kasar gemetar saat membukanya, mengeluarkan selembar kertas yang sudah sangat rapuh. Sebuah surat yang belum sempat terbaca oleh siapapun, kecuali aku. Surat itu bukan untukku, melainkan untuk Alia. Kirana menulisnya dengan sisa-sisa kekuatannya saat terbaring di rumah sakit. Seolah ia sudah mencium aroma badai yang akan melanda hati putri kami di masa depan. Untuk Alia, mutiara kecil ibu. Begitu baris pertamanya dimulai. Aku membayangkan suara lembut Kirana menggema di ruangan sunyi ini, membacakan setiap kata yang penuh dengan getaran cinta seorang ibu yang tak terbatas. Alia, jika suatu hari engkau merasa dunia ini begitu kecil bagi kehebatanmu, jika engkau merasa kesuksesanmu adalah hasil jemarimu semata, tengoklah telapak tangan ayahmu. Di sana ada garis-garis luka yang ia dapatkan agar engkau bisa memakai sarung tangan sutra. Jangan pernah membuat ayahmu menangis, nak. Karena setiap tetes air matanya adalah kutukan bagi keberkahan hidupmu. Ibu tidak meninggalkan harta, tapi ibu menitipkan ayah padamu sebagai jimat keberuntunganmu. Aku terisak kecil membaca baris-baris itu. Kirana, engkau begitu bijak, namun putri kita begitu buta. Aku memutuskan untuk tidak menyimpan surat ini lagi. Aku ingin surat ini menjadi gema yang membangunkan tidurnya yang panjang dalam keangkuhan. Aku memasukkan surat itu ke dalam amplop putih polos,
tanpa nama pengirim, lalu meminta Pak Subandi untuk menyelipkannya di antara sisa barang-barang pribadi Alia yang masih tertumpuk di teras rumah lamanya yang kini sudah tersegel. Malam itu, hujan turun dengan sangat deras, seolah langit ikut menangis menyaksikan kehancuran keluarga ini. Aku duduk di kegelapan, membayangkan Alia di suatu tempat, mungkin di sebuah hotel murah atau di rumah kerabat Reno yang kini mulai memandang mereka dengan sebelah mata. Aku membayangkan saat ia menemukan surat ibunya di tengah tumpukan baju-baju mahalnya yang kini tak lagi berarti. Apakah ia akan merasai kehadiran ibunya di setiap kalimat itu? Apakah hatinya yang sekeras batu pualam itu akan mulai retak oleh kerinduan? Aku tahu, Reno pasti sedang menyalahkan Alia atas kemalangan ini. Lelaki itu mencintai hartaku, bukan putriku. Dan saat keran kemawahan itu kututup rapat, topeng cintanya akan mulai luruh, memperlihatkan wajah aslinya yang penuh dengan perhitungan. Alia akan menyadari bahwa satu-satunya orang yang mencintainya tanpa syarat, bahkan saat ia menghinaku, hanyalah lelaki tua yang ia usir dari pesta pernikahannya sendiri. Jam dinding berdetak lambat, mengisi kesunyian rumah yang terasa semakin mencekam. Aku memeluk batik parang ini erat-erat, seolah sedang memeluk Kirana. Aku harus kuat. Ini adalah jalan pedang yang harus kutempuh untuk menyelamatkan masa depan putriku. Biarlah ia membenciku hari ini, asal ia tidak membenci dirinya sendiri di hari akhir nanti. Di tengah kegelapan malam yang dingin, aku mendengar dering ponsel yang bergetar lemah di atas meja. Sebuah pesan singkat masuk dari nomor Alia yang hanya berisi satu kata singkat, namun mampu merobek sisa ketegaranku. Ibu. Aku menatap layar itu dengan mata yang kian membasah. Membayangkan Alia sedang mendekap surat peninggalan Kirana di tengah kehampaan hidupnya yang baru. Aku ingin sekali membalas. Ingin sekali menjemputnya dan mengatakan bahwa pintu rumah ini selalu terbuka untuknya. Namun akal sehatku menahan jemariku. Jika aku menyerah sekarang, ia tidak akan pernah benar-benar belajar tentang arti perjuangan. Beberapa hari kemudian, melalui laporan rahasia dari orang suruhan Pak Subandi, aku mengetahui bahwa Alia dan Reno telah pindah ke sebuah kontrakan sempit di pinggiran kota. Bukan lagi di kawasan elit dengan penjagaan ketat, melainkan di sebuah gang yang lebarnya hanya cukup untuk satu sepeda motor. Pintu kontrakannya begitu sempit, terbuat dari kayu yang sudah mulai lapuk, sangat kontras dengan gerbang marmer yang dulu ia banggakan. Di sanalah, putriku yang dulu memuja kemewahan, kini harus mencuci pakaiannya sendiri dan menghirup aroma jelaga dari dapur tetangga yang berhimpitan. Aku memutuskan untuk datang ke sana secara diam-diam, mengenakan topi dan masker agar tak dikenali. Aku berdiri di ujung gang, melihat pemandangan yang menghancurkan hatiku. Reno tampak sedang memarahi Alia di depan pintu rumah petak itu. "Ini semua gara-gara ayahmu yang gila itu. Kalau saja kamu bisa membujuknya, kita tidak akan berakhir di lubang tikus ini," teriak Reno tanpa memedulikan tatapan tetangga sekitar. Alia hanya menunduk, bahunya bergetar hebat karena isak tangis yang tertahan. Ia tidak lagi memakai gaun sutra, melainkan daster murah yang tampak kusam. Pemandangan itu membuat darahku mendidih. Lelaki yang dulu bersumpah di depan pelaminan untuk menjaganya, kini justru menjadi orang pertama yang menginjak-injak harga dirinya saat harta itu tiada. Namun, di sisi lain, aku melihat sesuatu yang baru pada diri Alia. Saat Reno pergi meninggalkannya dengan kasar, Alia tidak mengejarnya. Ia justru duduk di bangku kayu kecil di depan kontrakannya, membuka kembali surat dari ibunya yang tampak sudah lecek karena terlalu sering dibaca. Ia mengusap air matanya, lalu mulai membersihkan teras kontrakannya yang kotor dengan sapu lidi. Ada ketabahan yang mulai tumbuh di balik kerapuhannya. Pintu kontrakan yang sempit itu rupanya mulai membuka ruang yang luas di hatinya untuk melakukan introspeksi. Selama ini, ia hidup dalam gelembung sabun yang indah namun kosong. Kini, gelembung itu telah pecah,
menyisakan realita yang perih namun jujur. Ia mulai merasakan apa yang kurasakan dulu. Bagaimana rasanya menghitung setiap keping uang demi sesuap nasi, dan bagaimana rasanya diabaikan oleh dunia saat kita tak lagi memiliki apa-apa. Aku meninggalkan gang itu dengan langkah berat. Aku harus menahan diri untuk tidak mengirimkan bantuan sembako atau uang tunai. Biarlah ia merasakan dinginnya lantai kontrakan itu. Biarlah ia merasakan bagaimana pedasnya cacian orang-orang yang dulu memujanya, namun kini mencibirnya. Aku ingin ia menyadari bahwa satu-satunya harta yang tak akan pernah meninggalkannya adalah martabat dan bakti kepada orang tua. Malamnya, aku duduk di meja kerja, menatap dokumen rencana pembangunan panti asuhan yang akan segera dimulai. Hartaku tidak akan lagi mengalir untuk gaya hidup Alia yang palsu, tapi akan mengalir untuk mereka yang benar-benar membutuhkan. Aku berdoa dalam sujudku, memohon agar Tuhan menjaga Alia di dalam kesempitannya, agar suatu saat ia bisa keluar dari pintu kontrakan itu sebagai manusia yang benar-benar baru. Aku tahu masa-masa sulit ini akan menempa jiwanya menjadi lebih kuat. Namun aku tak pernah menduga bahwa sebuah konflik besar akan segera meledak, saat Reno mulai merencanakan sesuatu yang licik untuk merebut kembali harta yang telah kuhancurkan. Pagi itu, langit Rawamangun tampak abu-abu, seolah mencerminkan suasana hatiku yang kian mendung. Aku berdiri di atas lahan luas di pinggiran Depok, memandang ekskavator yang mulai menggali tanah. Disinilah dermaga sepi bagi para lansia yang terlupakan akan dibangun. Sebuah panti asuhan dan rumah singgah yang kuberi nama Yayasan Murni Sejahtera, sebagai penghormatan terakhir untuk mendiang istriku. Panti ini bukan sekedar bangunan, melainkan sebuah monumen penebusan dosa atas kegagalanku mendidik Alia. Aku ingin tempat ini menjadi pelabuhan bagi hati yang lelah. Tempat di mana rasa hormat diberikan secara tulus, bukan karena kilauan rupiah. Namun ketenanganku terusik ketika Pak Subandi datang dengan wajah tegang. Ia menyodorkan sebuah rekaman suara yang didapat dari orang suruhannya. Di sana terdengar suara Reno yang penuh nada jahat, sedang berbicara dengan seorang oknum hukum untuk menggugat balik wasiatku, dengan dalih bahwa aku telah kehilangan kesadaran mental karena usia. Reno benar-benar ingin menghancurkan sisa kehormatanmu, Pak Baskoro, bisik Subandi dengan nada prihatin. Dia menghasut Alia untuk menandatangani surat tuntutan itu, dengan janji bahwa mereka akan kembali kaya raya. Dia menggunakan keputusasaan Alia sebagai senjatanya. Dadaku sesak mendengar kabar itu. Bukan karena takut kehilangan harta, melainkan karena kemungkinan Alia kembali bersekutu dengan serigala berbulu domba itu. Aku pun memutuskan untuk pergi ke panti asuhan sementara tempat para lansia duafa sudah mulai kutampung. Aku duduk di sebuah kursi bambu, menatap air kolam yang tenang, mencoba mencari jawaban dalam sunyi. Tiba-tiba, dari kejauhan, aku melihat sosok wanita yang sangat kukenal sedang berjalan gontai di jalan raya depan panti. Itu Alia. Ia mengenakan kemeja kusam yang warnanya sudah memudar dan celana kain yang tidak lagi rapi. Ia membawa sebuah tas kain besar. Sepertinya ia baru saja pulang dari bekerja sebagai pelayan toko atau entah apa untuk menyambung hidup. Langkahnya terhenti di depan papan proyek yang bertuliskan namaku sebagai pendiri yayasan. Ia berdiri lama di sana, menatap tulisan itu dengan mata yang berkaca-kaca. Dari tempatku bersembunyi di balik pilar, aku bisa melihat bahunya yang kurus naik turun menahan isak. Ia tidak tahu aku ada di sana. Ia menyentuh papan itu dengan jemarinya yang kini kasar, seolah-olah sedang menyentuh tanganku. Tidak ada kemarahan di wajahnya, hanya ada kelelahan yang luar biasa dan rasa rindu yang teramat dalam. Saat itu, aku hampir saja berlari keluar untuk memeluknya. Namun aku teringat rekaman suara Reno. Aku harus melihat apakah Alia akan memilih menandatangani surat tuntutan demi kemewahan semu, atau ia akan tetap bertahan dalam kemiskinan, namun menjaga sisa baktinya. Dermaga ini memang terasa sepi, namun di tengah kesunyian ini, aku mulai melihat sebuah tunas kecil penyesalan tumbuh di hati putriku.
Alia lalu duduk bersimpuh di trotoar depan panti, menundukkan kepalanya dalam-dalam. Ia seolah sedang bersujud di depan pintu hatiku yang masih kukunci rapat. Aku membuang muka, tak sanggup melihat penderitaannya lebih lama, namun doa-doa perlindungan untuknya tak henti mengalir dalam batinku. Malam itu, di bawah temaram lampu panti, aku menyadari bahwa konfrontasi besar sudah di depan mata, ketika sebuah mobil hitam berhenti tepat di depan rumahku, dan sesosok bayangan turun membawa dokumen yang akan menentukan apakah kami masih bisa disebut sebagai keluarga atau tidak. Aku berdiri di balik jendela lantai atas, memperhatikan Reno yang melangkah angkuh menuju pintu depan. Namun, yang membuat jantungku berdegup kencang bukanlah kedatangan menantuku itu, melainkan sosok Alia yang mengekor di belakangnya dengan kepala tertunduk, seperti tawanan yang tak lagi memiliki daya untuk melawan. Aku turun dengan langkah tenang, masih mengenakan batik parang yang sama, kain yang kini telah menjadi seragam perjuanganku. Saat kubuka pintu, Reno langsung menyodorkan seberkas map merah dengan senyum yang menyeringai. Sudah cukup main-mainnya Pak Baskoro. Alia sudah setuju untuk menggugat status kepemilikan aset yayasan ini. Anda sudah tidak waras karena memberikan harta miliaran untuk orang asing, sementara anak kandung sendiri hidup di gang sempit. Ucapnya tanpa basa-basi. Suaranya lantang seolah ingin menaklukkan duniaku. Aku tidak menatap Reno. Mataku tertuju pada Alia. Benar begitu, Nak. Kamu ingin menyeret ayahmu ke meja hijau? Tanyaku dengan suara yang sangat rendah, hampir berupa bisikan yang syarat akan luka. Alia mendongak. Matanya yang sembab menatapku dengan penuh kebimbangan. Tangannya yang memegang ujung kemeja lusuhnya tampak gemetar hebat. Di antara mereka, map merah itu terasa seperti sebilah pedang yang siap memutus tali batin kami selamanya. Ayo Alia, tanda tangani sekarang di depan ayahmu, agar dia sadar. Paksa Reno sambil menyodorkan pulpen dengan kasar. Namun saat itulah, sebuah keajaiban yang menyakitkan terjadi. Alia tidak mengambil pulpen itu. Ia justru menepis tangan Reno hingga dokumen itu jatuh berserakan di lantai teras. "Cukup Reno, aku tidak bisa melakukannya," teriak Alia. Suaranya pecah memecah keheningan malam. Reno tertegun, wajahnya memerah karena amarah yang memuncak. "Kamu bodoh, kamu mau hidup miskin selamanya? Lihat tanganmu yang kasar itu, lihat rumah kontrakan kita yang bau." Reno mulai kehilangan kendali, suaranya meninggi penuh hinaan. Ia mulai membongkar seluruh boroknya, mengatakan bahwa ia hanya menikahi Alia karena mengharapkan warisanku, dan menyebut Alia sebagai wanita yang tak berguna jika tidak memiliki harta ayahnya. Di bawah lampu teras yang temaram, topeng pria santun itu luruh sepenuhnya, memperlihatkan sosok monster yang haus harta. Alia mundur selangkah, menatap suaminya dengan tatapan ngeri seolah baru pertama kali melihat wajah asli pria itu. "Ternyata ayah benar," bisik Alia pelan. "Harta ini memang racun yang menunjukkan siapa sebenarnya yang tulus mencintaiku." Ia berpaling padaku. Air mata mengalir deras membasahi pipinya yang tirus. Tanpa memedulikan Reno yang masih memaki, Alia berlutut di depanku, mencium ujung kakiku yang bersandal jepit dengan isak tangis yang menyesakkan dada. "Ayah, maafkan Alia. Alia sudah menjadi anak durhaka. Alia lebih memilih memuja emas daripada memuja surga di kaki ayah." Rintihnya, aku mematung, merasakan hangat air matanya menembus kulit kakiku. Inilah momen yang paling kutunggu, namun juga yang paling menghancurkan jiwaku sebagai seorang ayah. Di depanku, Reno yang merasa rencananya gagal total, hanya bisa meludah ke tanah sebelum pergi meninggalkan kami dengan mobil hitamnya, meninggalkan istrinya yang kini tak punya apa-apa lagi selain penyesalannya. Aku menunduk, menyentuh pundak putriku yang bergetar hebat, menyadari bahwa meski topeng kepalsuan telah terbuka, perjalanan kami menuju kesembuhan baru saja dimulai di tengah dinginnya angin malam yang menusuk tulang. Aku ingin sekali merengkuhnya ke dalam pelukanku, mengangkat tubuhnya yang ringkih, dan membawanya masuk ke dalam rumah yang hangat. Namun, hati kecilku membisikkan bahwa luka yang sedalam ini tidak bisa sembuh hanya dengan satu dekapan. Alia harus belajar berdiri dengan kakinya sendiri di atas puing-puing egonya yang telah hancur. Berdirilah Alia, jangan bersujud pada ayah. Bersujudlah pada Tuhan yang telah mengembalikan hatimu, ucapku dengan suara parau. Aku tidak membantunya berdiri, aku membiarkannya bangkit dengan kekuatannya sendiri. Alia menyeka air matanya dengan lengan kemejanya yang kasar, menatapku dengan tatapan yang kini lebih jernih.
meski syarat dengan beban rasa bersalah yang teramat berat. Renu telah pergi, membawa serta sisa-sisa kemewahan palsu yang dulu ia banggakan, meninggalkan Alia dalam kehampaan yang sunyi. Putriku kini berdiri di depanku, tanpa perhiasan, tanpa riasan, dan tanpa perlindungan. Ia tampak seperti burung kecil yang sayapnya patah di tengah badai. Dengan langkah yang gontai dan tidak menentu, ia berbalik arah menuju gerbang, enggan untuk meminta tempat berteduh, meski ia tahu rumah ini adalah miliknya juga. "Alia mau kemana, nak?" tanyaku, memerhatikan punggungnya yang tampak begitu rapuh di bawah sorotan lampu jalan. "Alia tidak pantas berada di sini ya." Alia harus pulang ke tempat di mana Alia seharusnya berada, di tempat yang mengajarkan Alia arti rasa syukur. Jawabnya tanpa menoleh. Ia berjalan pergi, menembus kabut malam yang mulai turun. Aku tidak mengejarnya, namun aku mengikuti langkahnya dari kejauhan dengan mobil tuaku, menjaga agar ia sampai ke kontrakan sempitnya dengan selamat. Sepanjang perjalanan, aku melihatnya berjalan kaki menempuh jarak berkilo-kilometer. Ia melewati gedung-gedung tinggi yang dulu sering ia kunjungi untuk berbelanja, melewati restoran mewah tempat ia dulu pernah menghinaku. Setiap langkah gontainya seolah menjadi ritual penebusan dosa. Ia tidak lagi memanggil taksi. Ia tidak lagi peduli pada kakinya yang mungkin mulai lecet. Ia hanya terus berjalan, menunduk, meresapi setiap jengkal aspal yang dingin. Sesampainya di gang sempit kontrakannya, aku melihatnya berhenti di sebuah warung kecil yang hampir tutup. Ia menghitung beberapa keping koin di telapak tangannya, hanya untuk membeli sepotong roti tawar. Pemandangan itu membuat dadaku sesak, hingga aku harus memukul setir mobil untuk meluapkan rasa perihku. Inilah putriku, yang dulu membuang-buang uang jutaan rupiah hanya untuk secangkir kopi. Kini harus berjuang untuk 1000-an perak. Ia masuk ke dalam pintu kontrakannya yang sempit, menutupnya perlahan, dan mematikan lampu. Di dalam kegelapan itu, aku tahu ia sedang menangis, mungkin sambil memeluk surat dari ibunya. Aku tetap di sana, di dalam mobilku yang terparkir di ujung jalan, menjaganya dalam diam hingga fajar mulai menyingsing. Dermaga hatinya kini memang masih sepi dan hancur. Namun aku tahu, langkah gontai itu adalah awal dari langkah yang lebih tegak di masa depan. Aku bersumpah dalam hati bahwa aku tidak akan membiarkannya jatuh terlalu dalam. Namun sebuah kenyataan pahit kembali menghantam saat aku menerima telepon dari pengacara bahwa Reno tidak sekedar pergi, melainkan membawa kabur sisa tabungan Alia dan meninggalkan tumpukan utang yang tak masuk akal. Pagi itu, udara terasa lebih mencekam dari biasanya. Pak Subandi menjelaskan bahwa Reno telah memalsukan tanda tangan Alia untuk serangkaian pinjaman tunai di bawah tangan. Sebuah jeratan hukum yang kini melilit leher putriku, yang bahkan untuk makan pun sudah kesulitan. Aset-aset kecil yang masih atas nama Alia, termasuk sisa perhiasan yang ia simpan, sudah ludes dibawa lari oleh Reno, Pak. Suara Subandi di ujung telepon terdengar penuh kegeraman. Dia meninggalkan Alia dengan beban yang mustahil dipikul oleh seorang pelayan toko. Aku menutup telepon dengan tangan yang mendingin. Hantaman realita ini terlalu keras bagi siapapun, apalagi bagi seorang wanita yang baru saja mencoba untuk bangkit dari kehancuran jiwanya. Aku segera meluncur menuju kontrakan sempit itu. Di sana, aku melihat pemandangan yang membuat jantungku seolah berhenti berdetak. Beberapa pria berwajah dingin sedang berdiri di depan pintu kontrakan Alia, mengetuk kayu lapuk itu dengan kasar sambil melontarkan tagihan-tagihan yang tak berkesudahan. Alia berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat pasi, matanya menyiratkan ketakutan yang luar biasa. Ia terus menggeleng, mencoba menjelaskan bahwa ia tidak tahu apa-apa tentang uang itu. Saat para penagih itu mulai menyita satu-satunya harta yang tersisa di sana, sebuah televisi tua dan kipas angin kecil, Alia hanya bisa terduduk di lantai semen yang lembab. Ia tidak lagi berteriak angkuh seperti dulu. Ia hanya memeluk lututnya, menatap kosong pada lantai yang kotor, seolah-olah rohnya telah meninggalkan raganya.
Aku tetap berada di dalam mobil, mengawasi dari kejauhan. Hatiku menjerit ingin segera melunasi semua utang itu dengan satu jentikan jari. Namun aku tahu, jika aku muncul sekarang sebagai pahlawan dengan tumpukan uang, ia hanya akan kembali memuja materi. Aku harus membantunya dengan cara yang berbeda. Aku menghubungi Pak Subandi kembali. Bayar semua utang itu secara anonim. Katakan pada para penagih itu bahwa ada seorang dermawan yang melunasinya karena ingin membantu sesama. Jangan sebut namaku. Dan pastikan Alia mendapatkan tawaran pekerjaan di panti asuhan kita sebagai tenaga kebersihan dengan gaji yang cukup untuk hidup layak, namun tetap harus ia perjuangkan. Sore harinya, aku melihat Alia berjalan keluar dari gang itu. Wajahnya tampak sedikit lega, namun masih penuh dengan tanda tanya. Ia baru saja diberitahu bahwa utangnya telah lunas secara misterius. Ia berjalan menuju makam ibunya, Kilana. Di sana, di bawah pohon Kamboja yang sedang berguguran bunganya, ia bersimpuh lama sekali. Ia membersihkan nisan ibunya dengan jemarinya yang kini kasar, membisikkan doa-doa yang selama bertahun-tahun terlupakan dari bibirnya. Dari balik pohon besar yang tak jauh dari sana, aku memperhatikannya. Alia kini benar-benar telah menyentuh dasar bumi. Ia telah kehilangan segalanya, suami, harta, rumah, dan nama baik. Namun, di tengah kehilangan itu, aku melihat ia mulai menemukan kembali martabatnya yang paling hakiki. Ia tidak lagi memikirkan gaun mewah atau pesta emas. Ia hanya memikirkan bagaimana caranya meminta ampun pada langit dan bumi. Hantaman realita ini memang menyakitkan. Namun, ia juga merupakan palu yang sedang menghancurkan sisa-sisa kesombongannya. Tanpa ia sadari bahwa di balik penderitaannya, sebuah video kejadian di pelaminan mulai tersebar luas di dunia maya dan mengundang gelombang penghakiman yang akan menguji keteguhan hatinya yang baru. Aku duduk di ruang perpustakaan pribadiku, menatap layar gawai yang menunjukkan rekaman amatir dari sudut meja belakang di hari pernikahan itu. Video itu memperlihatkan dengan jelas bagaimana aku dengan batik tua ini diusir seperti pengemis oleh Alia dan Reno, serta momen ketika aku merobek cek yang dianggap sampah oleh mereka. Dalam hitungan jam, video itu telah ditonton oleh jutaan pasang mata. Komentar-komentar tajam menghujam putriku tanpa ampun. Mereka menjuluki Alia sebagai anak durhaka abad ini dan si miskin yang lupa daratan. Hatiku pedih membaca setiap kalimat penghakiman itu. Meskipun ia telah menyakitiku, melihatnya dihujat oleh seluruh dunia tetaplah luka yang perih bagi seorang ayah. Namun, di tengah hiruk-pikuk hujatan itu, kebenaran tentang siapa aku sebenarnya mulai terkuak. Orang-orang mulai mengenali wajahku sebagai Baskoro, sang filantropis yang selama ini menutup diri dari media. Dunia maya bergejolak. Rasa ingin tahu masyarakat berubah menjadi gelombang simpati untukku dan kemarahan besar untuk Alia. Aku melihat melalui pantauan orang suruhanku, kontrakan sempit Alia mulai didatangi orang-orang asing yang hanya ingin mencemooh atau sekadar mengambil foto tempat tinggal si anak durhaka. Alia kini terkurung di dalam rumah petaknya. Tidak berani keluar bahkan untuk membeli air minum. Karena setiap kali ia menampakkan wajah, tatapan benci dari tetangga dan orang-orang di gang itu terasa lebih panas dari api. Yah, Alia takut, rintihnya melalui pesan singkat yang masuk ke ponselku malam itu. Ini adalah kali pertama ia mengakui ketakutannya kepadaku sejak badai ini dimulai. Ia tidak lagi meminta uang atau kemewahan. Ia hanya meminta rasa aman yang telah ia hancurkan sendiri. Aku tidak membalas pesan itu dengan kata-kata, melainkan dengan sebuah tindakan diam. Aku meminta tim keamanan pribadiku untuk menjaga gang itu secara terselubung, memastikan tidak ada tangan jahil yang menyakitinya secara fisik. Plot twist yang tak terduga pun muncul. Seorang jurnalis investigasi berhasil menemukan fakta bahwa cek yang kurobek di pelaminan bukan sekedar kertas kosong, melainkan dana hibah yang seharusnya menjadi modal usaha terbesar untuk keluarga kecil mereka. Saat fakta ini viral, publik semakin geram. Namun bagi Alia, ini adalah tamparan yang membuatnya tersadar sepenuhnya. Ia menyadari bahwa di saat ia mengusirku demi citra di depan kolega Reno,
Aku justru sedang membawa kunci surga dunia untuknya. Aku melihat video permintaan maaf Alia yang ia unggah di akun media sosial pribadinya, yang kini sudah penuh dengan hujatan. Ia muncul dengan wajah polos tanpa riasan, mengenakan pakaian sederhana, dan berbicara dengan suara yang parau. Saya tidak meminta pembelaan, karena saya memang bersalah. Saya telah membutakan mata hati saya demi harta yang fana. Ayah saya adalah orang paling mulia, dan saya adalah debu yang tak tahu diri. Ucapnya sambil terisak. Tidak ada lagi nada angkuh. Yang ada hanyalah kejujuran seorang anak yang telah kehilangan segalanya, namun mulai menemukan kembali nuraninya. Kebenaran yang terungkap di dunia maya ini memang telah menghancurkan nama baiknya hingga menjadi abu. Namun di atas abu itulah, aku berharap ia bisa membangun kembali puing-puing hidupnya, yang selama ini salah arah. Aku berdiri di depan cermin besar di ruang tamu, menatap pantulan diriku yang semakin menua. Cermin itu bersih, namun di baliknya, aku seolah melihat bayangan Alia yang sedang menatap dirinya sendiri di sebuah cermin retak di kontrakan sempitnya. Ia tidak lagi melihat sosok sosialita yang mempesona. Ia hanya melihat seorang wanita yang jiwanya telah tercabik oleh penyesalan yang terlambat. Alia kini menjadi tahanan dalam rasa malunya sendiri. Setiap kali ia mencoba melangkah keluar, bayang-bayang video viral itu seolah mengikutinya seperti hantu yang tak kasat mata. Ia mulai menyadari bahwa kecantikan dan kemewahan yang selama ini ia puja hanyalah cermin palsu yang kini telah pecah berkeping-keping. Di tengah kehancuran itu, ia mulai mencari makna dari setiap serpihan hidupnya. Ia menghabiskan malam-malamnya dengan membaca kembali buku-buku lama pemberianku, mencari sisa-sisa kebijaksanaan yang dulu ia anggap sebagai nasihat kuno yang membosankan. Suatu sore, aku memutuskan untuk mengirimkan sebuah paket kecil tanpa nama ke kontrakannya. Di dalamnya bukan berisi uang, melainkan album foto keluarga saat kami masih tinggal di rumah lama yang sangat sederhana. Ada foto Alia yang sedang belajar bersepeda dengan lutut yang lecet, dan aku yang tertawa sambil memegangi jok belakangnya. Aku ingin ia ingat bahwa sebelum ada angka-angka miliar di rekening bank, ada tawa tulus yang tidak butuh modal apapun selain kehadiran satu sama lain. Kabar dari Pak Subandi kembali datang, namun kali ini tentang kondisi kesehatan Alia yang menurun. Tekanan dari hujatan dunia maya dan pengkhianatan Reno membuatnya jatuh sakit. Ia terserang demam tinggi dan kekurangan nutrisi karena terlalu takut untuk keluar rumah mencari makan. Mendengar itu, duniaku seolah berputar. Tegas bukan berarti tega, dan meski aku ingin ia belajar, aku tidak akan pernah membiarkannya binasa dalam kesendirian. Aku segera bergerak. Bukan sebagai pemilik perusahaan, melainkan sebagai seorang ayah yang hatinya masih terikat kuat pada darah dagingnya. Aku tidak datang dengan mobil mewah yang mencolok, melainkan meminta sebuah ambulans dari panti asuhanku untuk menjemputnya secara diam-diam. Saat petugas membawanya keluar dari gang sempit itu, Alia dalam keadaan setengah sadar. Bibirnya yang kering terus menggumamkan satu kata yang sama berulang kali. Ayah, maaf. Melihatnya terbaring lemah di berangkar rumah sakit panti, aku menyadari bahwa hukuman yang kuberikan sudah mencapai puncaknya. Cermin kesombongannya sudah pecah sepenuhnya, menyisakan kejujuran yang paling murni. Aku duduk di samping tempat tidurnya, menggenggam tangannya yang kini tak lagi halus karena kerja keras beberapa minggu terakhir. Air mataku jatuh di punggung tangannya, sebuah pengakuan bahwa aku pun menderita melihatnya menderita. Aku telah menghancurkan dunianya untuk menyelamatkan jiwanya. Namun saat ia mulai membuka mata dan menatapku dengan tatapan kosong, aku menyadari bahwa langkah berikutnya adalah langkah yang paling sulit dalam hidupku. Menentukan wasiat terakhir yang akan menguji ketulusannya sekali lagi. Di dalam kamar perawatan panti yang tenang ini, aku melepaskan genggaman tanganku saat melihat kelopak matanya bergerak. Alia terbangun. Namun ia tidak lagi mencari ponsel atau menanyakan harta. Ia hanya menatap langit-langit kamar dengan air mata yang mengalir perlahan ke pelipisnya.
Beberapa hari kemudian, setelah kesehatannya berangsur pulih, aku mengundang beberapa jurnalis dan notaris ke aula utama Panti Asuhan Kirana. Ini adalah langkah final yang telah kususun bersama Pak Subandi. Aku ingin dunia tahu bahwa kekayaan bukanlah tentang seberapa banyak yang kita genggam, melainkan seberapa banyak yang sanggup kita lepaskan. Alia duduk di barisan paling belakang, mengenakan pakaian sederhana dari panti. Wajahnya tertunduk namun tampak lebih tenang, seolah ia telah menerima takdirnya sebagai orang yang tak lagi memiliki apa-apa. Hari ini, di hadapan saksi dan hukum, saya Baskoro menyatakan wasiat terakhir saya, ucapku dengan suara lantang yang menggema di seluruh aula. Kamera-kamera mulai menyorot, mengabadikan momen yang akan menjadi babak baru bagi kisah kami. Seluruh aset saya, termasuk gedung-gedung, tanah, dan sisa simpanan saya senilai 47 miliar rupiah, secara resmi saya wakafkan sepenuhnya untuk Yayasan Kirana. Tidak ada satu sen pun yang akan diwariskan dalam bentuk tunai kepada ahli waris saya. Suasana aula mendadak riuh, para jurnalis saling berbisik, sementara kamera menangkap reaksi Alia. Namun tidak seperti di hari pernikahan itu, kali ini tidak ada teriakan amarah dari putriku. Alia tetap duduk diam, bahkan kulihat ia menarik napas panjang, seolah-olah sebuah beban berat baru saja diangkat dari bahunya. Ia sepertinya sudah berdamai dengan kenyataan bahwa ia tidak akan pernah lagi menjadi wanita kaya raya yang dulu ia puja. Namun, aku belum selesai. Ada satu syarat dalam wasiat ini, lanjutku, membuat semua orang kembali terdiam. Alia, putri tunggal saya, hanya akan mendapatkan hak untuk tinggal di lingkungan panti ini jika ia bersedia bekerja sebagai sukarelawan, merawat para lansia yang dulu ia anggap sebagai beban sosial. Ia tidak akan mendapatkan gaji mewah, hanya makan dan tempat berteduh. Jika ia sanggup menjalani ini selama 1 tahun dengan tulus, barulah ia akan memahami apa harta sejati yang ingin saya berikan padanya. Aku menatap tepat ke arahnya. Ini adalah tawaran terakhirku. Sebuah pilihan antara kehidupan yang bermartabat namun sederhana, atau pergi jauh membawa penyesalannya selamanya. Seluruh mata kini tertuju pada Alia. Ia berdiri perlahan, melangkah maju melewati kerumunan orang yang dulu menghujatnya. Saat ia sampai di hadapanku, ia tidak meminta bagian hartanya. Ia justru berlutut dan mencium tangan saya di depan semua kamera. Alia terima ayah. Alia tidak butuh uang itu lagi. Alia hanya butuh satu hal. Alia ingin ayah mengizinkan ayah memanggil nama ayah kembali dengan rasa bangga, bisiknya dengan suara yang bergetar hebat. Momen itu menjadi saksi bagi dunia bahwa wasiat terakhir ini bukanlah tentang uang, melainkan tentang pembasuhan jiwa yang telah kotor oleh kesombongan. Aku melihat air mata jatuh dari wajah-wajah orang yang hadir di sana, sebuah emosi kolektif yang tak terlukiskan. Namun aku tahu bahwa tantangan sesungguhnya bagi Alia baru saja dimulai, ketika ia harus menanggalkan baju sutranya dan mulai menggenggam sapu untuk membersihkan sisa-sisa dosa di masa lalunya. Pagi itu, saat kabut tipis masih menyelimuti halaman Panti Asuhan Kirana, aku mendengar suara ketukan yang ragu-ragu di pintu gerbang kayu yang besar. Dari balkon lantai atas, aku melihat sosok Alia berdiri di sana, membawa satu tas kecil berisi pakaian sederhana. Hanya itu yang tersisa dari masa jayanya yang fana. Ia tidak datang dengan sopir pribadi atau mobil mewah yang mengilat. Ia datang dengan kaki yang lelah setelah menempuh perjalanan menggunakan angkutan umum. Saat pintu dibuka oleh penjaga, Alia tidak lagi menatap orang dengan pandangan meremehkan. Ia menunduk dalam, menyapa setiap staf panti yang ia temui dengan sopan santun yang sudah lama hilang dari dirinya. Hari pertamanya bekerja dimulai bukan di meja manajer, melainkan di dapur umum dan ruang perawatan lansia yang paling sunyi. Aku sengaja memperhatikannya dari kejauhan, membiarkan ia merasakan bagaimana rasanya mengabdi tanpa tepuk tangan. Kulihat jemarinya yang dulu selalu dihiasi kuku palsu dan permata, kini harus bergelut dengan air sabun dan kain pel. Ia membantu menyuapi seorang nenek tua yang sudah pikun, mendengarkan cerita yang sama berulang-ulang dengan kesabaran yang luar biasa. Tidak ada keluhan yang keluar dari bibirnya,
Hanya sesekali kulihat ia menyeka keringat di dahinya dengan lengan baju kusamnya. "Ayah, Alia sudah menyiapkan sarapan untuk para penghuni panti," ucapnya lembut saat berpapasan denganku di koridor. Ia tidak berani menatap langsung ke mataku. Rasa malu itu rupanya masih membekas kuat di hatinya. Namun, aku bisa merasakan perubahan energi di sekitarnya. Aroma parfum mahal yang dulu menyengat, kini telah berganti dengan aroma sabun cuci yang jujur. Ia tampak lebih hidup di tengah kesederhanaan ini daripada saat ia berada di puncak kemewahannya dulu. Suatu malam, aku sengaja melewati kamarnya yang kecil di paviliun sukarelawan. Kamar itu hanya berisi satu ranjang kayu dan sebuah lemari tua, jauh dari standar kemewahan yang dulu ia anggap sebagai hak asasi. Melalui celah pintu yang sedikit terbuka, aku melihatnya sedang duduk bersila di lantai, membaca sebuah buku usang tentang manajemen panti asuhan. Ia tampak begitu tekun, seolah sedang menghafal setiap kata untuk menebus tahun-tahun yang ia buang demi mengejar fata morgana. Ketukan di pintu panti hari itu bukan hanya tentang kehadiran fisiknya, melainkan tentang ketukan nuraninya yang akhirnya menemukan jalan pulang. Alia mulai menyadari bahwa kebahagiaan para lansia saat melihatnya datang membawa senyum adalah bayaran yang jauh lebih mahal daripada cek miliaran rupiah yang dulu kurobek. Ia mulai menemukan bahwa harga dirinya tidak terletak pada apa yang ia pakai, melainkan pada apa yang ia berikan kepada mereka yang tak mampu membalasnya. Namun, ketenangan itu terusik ketika sebuah berita sampai ke telingaku bahwa Reno, yang kini sudah bangkrut total dan menjadi buronan kasus penipuan, terlihat berkeliaran di sekitar panti. Pria itu seperti bayangan hitam yang tak mau lepas, mencoba mencari celah untuk kembali merusak kedamaian yang baru saja kami bangun. Aku menggenggam tasbih di tanganku, berdoa agar Alia tidak goyah saat bayang-bayang masa lalunya kembali datang untuk membisikkan janji-janji palsu di telinganya. Ketakutanku terbukti ketika sore itu, di bawah pohon beringin tua di samping pagar panti, aku melihat sosok pria dengan pakaian kumal dan wajah yang tak lagi terurus. Reno. Ia tampak seperti serigala yang kelaparan, mencoba mencegat Alia yang baru saja selesai menjemur pakaian para lansia. Dari balik jendela kantor, aku memperhatikan interaksi mereka. Reno mencoba meraih tangan Alia, mulutnya komat kamit, mungkin menjanjikan rencana gila untuk menuntut balik harta panti atau meminta Alia mencuri dokumen rahasia milikku. Namun, pemandangan berikutnya membuat jantungku berdesir bangga. Alia tidak hanya menepis tangan itu, ia bahkan tidak memberikan sedikit pun ruang bagi Reno untuk mendekat. Ia menunjuk ke arah gerbang dengan tegas. Wajahnya menunjukkan ketenangan yang mematikan. Jenis ketenangan yang hanya dimiliki oleh orang yang sudah kehilangan segalanya dan tak lagi takut pada apapun. "Pergi, Reno. Aku sudah mati bersama harta yang kamu puja. Yang berdiri di depanmu sekarang hanyalah seorang pelayan panti." Suara Alia terdengar samar, namun penuh penekanan. Reno yang kalap mencoba memaki, namun sebelum ia sempat bertindak lebih jauh, petugas keamanan yang sudah kusiapkan segera menggiringnya keluar dari area panti. Alia tidak menoleh lagi. Ia justru masuk ke dalam gedung, mengambil setrika, dan mulai merapikan tumpukan pakaian lansia dengan gerakan yang sangat telaten. Malam harinya, aku memanggil Alia ke ruang kerja. Aku sengaja meletakkan baju batik parangku yang dulu ia hina, batik yang menjadi saksi bisu pengusiranku di pelaminan, di atas meja. Batik itu sudah dicuci bersih, disetrika dengan rapi, dan anehnya, kini tercium aroma wangi bunga lili dan lavender, parfum yang sering digunakan mendiang ibunya. "Kamu yang mencuci batik ini, Alia?" tanyaku sambil meraba tekstur kain yang kini terasa begitu lembut. Alia menunduk. Jemarinya yang kini kasar saling bertautan. "Iya, Ayah. Alia minta maaf karena dulu pernah menganggap kain ini sebagai simbol kemiskinan Ayah. Sekarang Alia sadar, wangi batik ini adalah wangi keringat kejujuran Ayah." Alia yang mencuci dan menyetrikanya dengan air mata penyesalan Alia setiap malam. Mendengar pengakuannya, pertahananku sebagai ayah yang keras pun luruh. Aku berdiri, mendekatinya, dan untuk pertama kalinya setelah badai panjang ini, aku menariknya ke dalam pelukanku. Alia tergugu, tangisnya pecah di pundakku, seolah segala beban dosa yang ia pikul selama berbulan-bulan, luruh bersama air matanya. Batik parang ini kembali wangi.
bukan karena deterjen mahal, melainkan karena telah dibasuh oleh ketulusan seorang anak yang akhirnya menemukan kembali ayahnya. Dunia mungkin masih mengenalnya sebagai anak durhaka di video viral itu, tapi di dalam dinding panti ini, ia telah lahir kembali menjadi mutiara yang sesungguhnya. Aku menyadari bahwa harta yang kuberikan pada yayasan tidak sebanding dengan kembalinya jiwa putriku. Kami berdua terdiam dalam dekapan yang lama, merasakan detak jantung yang kini selaras dalam irama syukur. Di tengah kehangatan itu, aku membisikkan sesuatu yang akan menjadi kejutan terakhir baginya. Sebuah hadiah yang tidak berupa emas atau tanah, melainkan sebuah kesempatan untuk memperbaiki seluruh hidupnya di hadapan dunia yang masih menilainya dengan sebelah mata. Alia, bisikku sambil mengusap kepalanya. Besok, ayah ingin kamu berdiri di depan podium panti. Ayah telah mengundang media untuk meresmikan gedung baru panti asuhan ini. Dan ayah ingin kamu yang memberikan kata sambutan sebagai direktur operasional yayasan ini. Bukan sebagai ahli waris, tapi sebagai seseorang yang telah lulus ujian dari Tuhan. Alia tersentak. Ia melepaskan pelukanku dengan mata membulat. Tapi ya, mereka masih membenci Alia. Mereka akan mencemooh panti ini jika melihat wajah si anak durhaka memimpin di sini. Rintihnya penuh keraguan. Aku menggeleng pelan, meyakinkannya bahwa kebenaran yang pahit jauh lebih baik daripada kebohongan yang manis. Aku ingin ia menunjukkan pada dunia bahwa manusia bisa berubah. Bahwa penyesalan yang sungguh-sungguh mampu mengubah arang menjadi berlian. Keesokan harinya, di bawah terik matahari yang bersahabat, aula panti dipenuhi oleh tamu undangan dan jurnalis. Saat namaku dipanggil untuk membuka acara, aku justru melangkah mundur dan mempersilahkan Alia maju. Suasana sempat riuh, bisik-bisik miring terdengar dari barisan belakang, dan beberapa kamera menyorot dengan tajam, mencari celah untuk kembali menghujat. Namun, saat Alia mulai berbicara tanpa naskah, suasana mendadak senyap. Saya berdiri di sini bukan untuk membela diri atas video yang kalian lihat beberapa bulan lalu. Suara Alia terdengar tenang, namun berwibawa melalui pengeras suara. Saya adalah bukti nyata bahwa harta bisa membutakan dan kesombongan bisa membunuh jiwa. Saya telah kehilangan segalanya, termasuk kehormatan saya. Namun, di tempat ini, di antara kakek dan nenek yang saya rawat setiap hari, saya menemukan bahwa surga yang saya cari selama ini tidak ada di tumpukan uang, melainkan kembali di telapak kaki ayah saya. Ia menoleh padaku dengan mata yang berbinar penuh cinta. Tidak ada lagi rasa haus akan pujian sosialita. Pidatonya yang jujur dan menyentuh itu mengalir seperti air jernih yang membasuh noda di masa lalunya. Para jurnalis yang semula datang untuk mencari skandal justru berakhir dengan menyeka air mata. Video sambutan itu kembali viral. Namun kali ini bukan dengan hujatan, melainkan dengan gelombang inspirasi tentang pertobatan dan rekonsiliasi. Setelah acara selesai, panti asuhan kami mendapat dukungan luar biasa dari berbagai pihak. Reno sudah ditangkap pihak berwajib atas kasus penipuannya. Namun Alia tidak sedikit pun merasa dendam. Ia justru mendoakan agar mantan suaminya itu juga menemukan hidayahnya di dalam jeruji besi. Kami berdua berjalan menyusuri taman panti saat matahari mulai terbenam di ufuk barat, menciptakan warna jingga yang indah di langit. Terima kasih sudah tidak menyerah pada Alia, ucapnya sambil menggandeng lenganku erat. Aku hanya tersenyum, menatap langit dan merasa Kirana juga sedang tersenyum dari sana. 47 miliar rupiah memang telah kuberikan untuk yayasan. Namun nilai itu tidak ada apa-apanya dibandingkan melihat putriku kini hidup dengan hati yang kaya. Aku duduk di kursi taman, dan dengan tulus, Alia berlutut untuk memakaikan sendal yang sempat terlepas dari kakiku. Di detik itu, aku merasakan damai yang luar biasa. Drama panjang keluarga kami telah usai. Bukan dengan kemenangan materi, melainkan dengan kemenangan nurani. Kami kini hidup dalam kesederhanaan yang bermartabat, membuktikan bahwa seorang ayah akan selalu menjadi pelabuhan terakhir bagi anak yang sempat hilang arah. Jika kisah Bapak Baskoro ini menyentuh hati Anda, atau mengingatkan Anda pada seseorang yang luar biasa, klik tombol like dan bagikan video ini sebagai pengingat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe channel Suara Kehidupan, agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Tulis di kolom komentar, pesan apa yang ingin Anda sampaikan untuk orang tua Anda hari ini.
Mari kita hargai mereka selagi mereka masih bernapas. Terima kasih telah menonton.